Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Anak kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025 dengan judul Pekabaran 3 Malaikat, Panggilan kepada Firman Allah. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 14, ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Proklamasi pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga telah ditentukan lokasinya oleh firman yang diilhamkan. Tidak ada patok atau batas yang boleh digeser. Tidak ada otoritas manusia yang lebih berhak mengubah lokasi pesan-pesan ini daripada mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Injil dalam bentuk kiasan dan simbol. Perjanjian baru adalah substansinya, yang satu sama pentingnya dengan yang lain. Perjanjian lama menyajikan pelajaran dari bibir Kristus, dan pelajaran-pelajaran ini tidak kehilangan kekuatannya dalam hal apapun. Pekabaran malaikat pertama dan kedua, Wahyu 14 ayat 6-8, diberikan pada tahun 1843 dan 1844. Dan kita sekarang berada di bawah pewartaan pekabaran ketiga. Tetapi ketiga pesan tersebut masih harus diberitakan. Sama pentingnya sekarang seperti sebelumnya, bahwa pekabaran-pekabaran tersebut harus diulangi kepada mereka yang mencari kebenaran. Dengan pena dan suara, kita harus menyuarakan pewartaan, menunjukkan urutannya dan penerapan nubuat-nubuat yang membawa kita kepada pekabaran malaikat ketiga. Tidak mungkin ada yang ketiga tanpa yang pertama dan yang kedua. Kitab yang dimeteraikan bukanlah kitab Wahyu, melainkan bagian dari nubuatan Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman. Ketika kitab itu dibuka, pewartaan disampaikan. Tidak akan ada penundaan lagi. Kitab Daniel sekarang telah dibuka, dan pengungkapan yang disampaikan oleh Kristus kepada Yohanes akan datang kepada seluruh penduduk bumi. Dengan bertambahnya pengetahuan, suatu umat akan dipersiapkan untuk berdiri di akhir zaman. Wahyu 14 ayat 6 dan 7, pekabaran ini jika diindahkan akan menarik perhatian setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum untuk menyelidiki firman dengan seksama dan kepada terang sejati mengenai kuasa yang telah mengubah Sabat hari ke-7 menjadi Sabat palsu. Tugu peringatan Sabat yang menyatakan siapa Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, telah dirobohkan, dan sebuah Sabat palsu telah diberikan kepada dunia sebagai gantinya. Dengan demikian, telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam pekabaran malaikat pertama, umat dipanggil untuk menyembah Allah, pencipta kita yang menciptakan dunia dan segala isinya. Pekabaran yang diwartakan oleh malaikat yang terbang di tengah langit adalah Injil yang kekal, Injil yang sama yang diwartakan di Eden ketika Allah berfirman kepada ular,
aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dikutip dari manuskrip 32 tahun 1896. Terima kasih atas renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 338 paragraf 5. Pekabaran ini jika diindahkan akan menarik perhatian setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum untuk menyelidiki firman dengan saksama dan kepada terang sejati mengenai kuasa yang telah mengubah Sabat hari ke-7 menjadi Sabat palsu. Tugu peringatan Sabat yang menyatakan siapa Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, telah dirobohkan dan sebuah Sabat palsu telah diberikan kepada dunia sebagai gantinya. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Allah. Perhatikan, ada titik-titik yang ditandai warna kuning. Itu artinya ada kalimat antara kata palsu dan kata tugu yang dihapus dari paragraf aslinya. Mengapa dihapus? Hanya penyusun yang tahu. Namun mari kita baca kalimat yang dihapus tersebut dalam paragraf yang sama. Berikut isinya. Satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan. Hukumnya telah diabaikan dan lembaga sabatnya yang kudus telah diinjak-injak dalam debu oleh manusia durhaka. Perintah keempat yang begitu jelas dan eksplisit telah diabaikan. Inilah kalimat yang dihapus. Apakah kalimat ini penting? Oh, penting sekali. Sebab inilah pekabaran malaikat pertama yang harus dikumandangkan kepada dunia. Dikatakan, satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan. Siapakah dia? Christ Object Lesson halaman 114 paragraf 2 berkata, dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia sebuah pelajaran yang hendaknya terukir dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah pendidikan sejati. Pendidikan ini memberikan kuasa. Jadi, berdasarkan pernyataan Yesus Kristus dalam Alkitab dan kesaksian Yesus yaitu roh nubuat, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Karenanya, roh nubuat berkata bahwa dunia telah meninggalkan Allah Bapa, dan itulah sebabnya pekabaran malaikat pertama harus diserukan kepada semua orang. Lalu, bagaimana hubungannya dengan hari Sabat? Perhatikan yang roh nubuat nyatakan dalam manuskrip 32 tahun 1896 paragraf 5. Tugu peringatan Sabat yang menyatakan siapa Allah yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, telah dirobohkan, dan sebuah Sabat palsu telah diberikan kepada dunia sebagai gantinya. Jadi, kalaupun hari Sabat turut dikabarkan dalam pekabaran malaikat pertama, namun fokusnya adalah siapa Allah yang hidup. Nah, apakah Allah yang hidup ini sama dengan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa? Di Youth Instructor tanggal 28 Juni tahun 1894 paragraf 10 berkata, siapakah Kristus? Dia adalah anak tunggal yang diperanakkan Allah yang hidup. Bagi Bapa, dia bagaikan sebuah firman yang mengungkapkan pikiran, sebagai sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus adalah firman Allah. Allah yang hidup mempunyai anak yang bernama Yesus Kristus. Karenanya Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Itu sebabnya bagi Bapa, Yesus adalah firman yang mengungkapkan pikiran Bapa. Karenanya, satu-satunya Allah yang benar sama dengan Allah yang hidup, yaitu Allah Bapa. Jadi, pemeliharaan hari Sabat adalah untuk menyatakan tentang Allah Bapa. Oleh sebab itu, perhatikan yang disampaikan oleh pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Ingat juga pekabaran renungan pagi tanggal 21 November 2025, di mana Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang diserukan oleh malaikat pertama adalah Allah Bapa. Jadi, baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa
Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air adalah Allah Bapa. Dan meskipun ada unsur tersirat tentang hari Sabat dalam pekabaran malaikat pertama, namun hari Sabat adalah untuk mengarahkan manusia kepada Allah Bapa. Karenanya fokus pekabaran malaikat pertama bukanlah hari Sabat, tetapi Allah Bapa. Kita takut akan Allah Bapa, memuliakan Allah Bapa, dan menyembah Allah Bapa. Sebab saat penghakiman Allah Bapa telah tiba. Sedihnya, gereja Advent yang sekarang ini menggunakan pekabaran malaikat pertama untuk mengabarkan hari Sabat saja. Coba saudara-saudari sekalian kaji yang berikut ini. Jika Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Trinitas, maka itu adalah suatu tindakan blunder oleh gereja Advent yang sekarang ini untuk mengabarkan Trinitas kepada 98% umat Kristen yang sudah menganut atau menyembah Trinitas. Itu sebabnya gereja Advent yang sekarang ini hanya fokus kepada hari Sabat dalam mengabarkan pekabaran malaikat pertama. Padahal Sabat menyatakan tentang Allah Bapa. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 338 paragraf 2. Proklamasi pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga telah ditentukan lokasinya oleh firman yang diilhamkan. Tidak ada patok atau batas yang boleh digeser. Tidak ada otoritas manusia yang lebih berhak mengubah lokasi pesan-pesan ini daripada mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Injil dalam bentuk kiasan dan simbol. Perjanjian baru adalah substansinya. Yang satu sama pentingnya dengan yang lain. Perjanjian lama menyajikan pelajaran dari bibir Kristus, dan pelajaran ini tidak kehilangan kekuatannya dalam hal apapun. Tidak ada yang boleh mengubah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Terlebih pekabaran malaikat pertama. Sebab hanya pekabaran malaikat pertama yang meminta kita untuk bertindak. Pekabaran malaikat kedua dan ketiga hanyalah pengumuman informasi. Oleh karenanya, inilah tugas kita yang menuruti akan perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu untuk memanggil umat-umat Kristen kembali kepada Allah Bapa, yang adalah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, dan menyembahnya pada hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu. Sebab telah tiba saat penghakimannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran panggilan pada pagi hari ini. Untuk kami mengabarkan pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat pertama dengan benar kepada dunia, yaitu bahwa Allah yang dimaksudkan bukanlah Trinitas, tetapi Allah Bapa. Sebab Dialah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang Dia wujudkan melalui anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, kami dapat mengabarkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga dengan penuh kuasa, dan menyatakannya dengan benar kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.